Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih undangannya hari ini. Kebetulan Dr. Udoyo hadir. Bang Dr. Udoyo juga salah seorang yang merawat saya. Jadi saya mulai dengan peristiwa jatuhnya saya di hari Kamis 12 Agustus jam 4 sore. Saya ingat benar tanggal itu karena tanggal 13 saya juga janji dengan Dr. Utoyo ada seminar mengenai COVID juga hari Jumat malam dengan teman-teman Lions. Jadi maka tanggal itu saya ingat banget. Jadi kita kaget, Dr. Utoyo kaget waktu ketemu saya di rumah sakit. Lah, katanya kita besok janji untuk seminar. Hari ini masuk rumah sakit. Jadi saya jatuh di rumah karena licin, dan biasanya kalau saya jatuh saya bisa bangun lagi. Kali ini saya nggak sanggup bangun, kaki saya tertekuk. Saya bilang, aduh, nggak bisa dilurusin. Akhirnya anak saya ambil inisiatif, telepon ambulans. Ambulans dari Mitra nggak bisa, dari 911 juga nggak bisa. Akhirnya saya bilang udah pakai troli aja, troli air, kaki saya paksa pelan-pelan dilurusin baru masuk UGD. Nah, masuk UGD, masuk ke dokter, ditangani dokter Karuniawan, minta langsung dioperasi besok kalau nggak salah. Tapi harus izin dokter Utoyo karena saya dirawat dokter Utoyo untuk jantung saya. Dokter Utoyo sebenarnya nggak setuju untuk dioperasi besok karena saya makan obat pengencer darah, jadi ditakutkan pendarahan. Tetapi dokter Karuniawan mengatakan bahwa ini dari pendarahan, mungkin dari dalam. Jadi kalau nggak dioperasi, pendarahannya jalan terus. Jadi akhirnya kompromi dengan dokter Utoyo, boleh dioperasi besokannya, tapi dengan syarat kita menyediakan 3 ampul darah golongan B. Jadi cari ke PMI, di PMI hanya bisa, nggak ada barang, hanya bisa kalau bisa ada pendonor. Di jam 10 malam kita cari pendonor, dan puji Tuhan 2 karyawan saya perempuan golongan B bersedia memberikan donor, dan satu lagi keponakan saya Morin juga bersedia mendonor. Jadi masalah obat sudah ada, darah sudah beres. Nah, jadi kemudian saya dioperasi, semua berjalan baik. Saya dirawat seminggu, kemudian mau pulang. Hari Kamis, misalnya Sabtu pulang, Kamis saya di swab. Waktu di swab, Sabtu mau pulang udah siap-siap semua. Dokter Paramita yang merawat saya di bagian paru-paru. Dia bilang nggak jadi pulang, Pak. Kenapa? Bapak malah harus pindah. Kenapa? Bapak hasil swabnya positif. Saya juga nggak ngerti, padahal waktu masuk ke di IGD, kita ambil rapid test, saya negatif. Tapi kemudian ternyata positif. Jadi saya dipindahkan ke ruang isolasi. Nah, saya nggak beritahu teman-teman supaya jangan kaget. Akhirnya saya ketemu di ruang isolasi, ketemu dokter Utoyo, jadi dokter Utoyo jadi ketawa. Kita baru bicara masalah COVID, Bapak kena COVID katanya. Jadi ya udahlah. Akhirnya saya dirawat di sana. Nah, setelah dirawat 2 minggu, setelah di foto paru-paru saya ternyata betul. Paru-paru saya putih semua. Jadi betul kena COVID. Jadi saya nggak tahu kenanya di mana, apakah sebelumnya sudah kena atau saya tidak kena. Nah, karena saya kena, istri saya jaga kan dengan anak saya. Mau nggak mau anak dan istri saya harus swab. Mereka swab juga, ternyata istri saya kena juga. Istri saya mengadakan, karena kita OTG, artinya tidak merasa apa-apa. Seperti saya juga nggak merasa apa-apa. Dokter Utoyo nanya sesak napas atau enggak, tenggorokan nggak sakit, panas tidak, semuanya enggak. Tapi paru-paru putih. Istri saya juga nggak merasakan apa-apa. Nah, jadi ya isolasi mandiri aja kalau dokter Paramita. Isolasi mandiri, makan vitamin C dan D serta zinc. Nah, puji Tuhan istri saya 2 minggu kemudian di swab negatif. Nah, seminggu kemudian swab lagi juga negatif. Jadi sembuh dengan sendirinya.
Nah, saya 2 minggu di swab masih positif, tapi menunjukkan perbaikan. Nah, paru-paru saya yang kanan baik, tapi yang kiri, kata dokter Vinci yang merawat saya, maaf Pak Sugito, dia bilang, ini paru-paru kiri Bapak sudah mati, sudah nggak bisa dipakai, jadi artinya sudah rusak sama sekali. Waduh, saya langsung syok, stres saya. Kenapa, dok? Ya, efek COVID ini begitu, dia bilang. Bisa nyerang paru-paru, bisa nyerang jantung, bisa kemana-mana efeknya. Cuman Bapak kenanya di paru-paru, kayak paru-paru kiri Bapak. Jadi sama sekali nggak ada pergerakan lagi katanya. Dikasih lihat fotonya, yang kanan sudah hitam, yang kiri masih putih. Tapi ya Bapak masih bisa beraktivitas, nggak apa-apa. Saya tanya, sesak napas nggak? Ya sesak sih enggak, karena saturasi saya masih bagus, sekitar 94-95. Cuman dokter Utoyo bilang, CO2 saya tinggi. Nah ini bahaya, bisa stroke. Jadi saya dirawat lagi seminggu lagi, swab lagi, masih positif. Nunggu lagi seminggu, terus kemudian diminta ronsen paru-paru kembali. Setelah ronsen paru-paru, disinilah mujizat Tuhan terjadi. Dokter Vinci mengatakan, Pak, ada kabar baik. Kenapa? Ini kayak miracle katanya. Kenapa? Paru-paru Bapak yang kiri hidup lagi, katanya, bekerja lagi. Oh ya, saya bilang, iya Pak, biasanya nggak pernah tuh katanya terjadi. Ini hidup lagi dia. Jadi kembali normal Pak, katanya. Waduh, saya bilang, Tuhan luar biasa baik. Mungkin Tuhan dengar doa teman-teman semua, Tuhan pulihkan. Jadi walaupun swabnya sudah masih positif, tapi keadaan paru-paru saya sudah sangat baik. Dokter Vincent dan Dokter Utoyo menyarankan saya pulang, walaupun masih positif. Tapi saya bersikeras nggak mau pulang karena kaki saya patah kan. Jadi kalau saya di rumah harus ada yang melayani saya. Suster udah kita cari, kalau saya masih positif, nggak ada yang berani merawat. Kalaupun orang rumah harus merawat, di rumah saya ada cucu. Ya kan, ada anak, ada istri, resikonya terlalu besar untuk saya pulang. Kalau saya cari rumah sendiri atau di hotel, juga repot, nggak ada yang ngerawatnya. Jadi saya berkeras dengan Dokter Utoyo, Dokter Vinci, saya jangan pulang dulu deh. Memang ada risiko bahwa di situ tempatnya semua COVID semua kan, jadi ya saya tertular lagi. Tapi dibandingkan saya di rumah, resiko, kalau di situ saya nanggung resiko sendiri, kalau di rumah nanggung resiko keluarga. Jadi saya minta sama Dokter Utoyo, saya jangan pulang dulu dah. Jadi Dokter Utoyo akhirnya setuju, tapi saya dipindahkan ke ruang biasa. Dari tadinya saya di ruang ICU, di ruang intermediate care unit. Nah, saya kemudian setelah minggu keempat masih positif, di minggu kelima baru akhirnya negatif. Negatif swab, negatif kedua kali juga. 3 hari kemudian di swab lagi, juga negatif. Jadi puji Tuhan, kemudian saya bisa pulang di hari ke-35, saya di rumah sakit. Nah inilah mujizat yang saya dapat dari Tuhan. Nah yang kedua, saya pikirkan ini biaya sangat mahal. Saya bilang sama anak saya, siapin duit dah. Ini paling enggak 1,5 miliar mungkin habis, karena waktu di Canberra saya seminggu aja, itu saya habis 300 juta lebih. Ini saya pikirkan 500 sampai 800 juta mungkin habis, karena pengalaman teman-teman yang seminggu aja bisa 200 juta. Jadi anak saya bilang, ya kita cobalah, tapi mudah-mudahan sih katanya, kalau dia nggak salah, COVID itu ditanggung pemerintah katanya. Saya bilang, mana mungkin, Will. Ini tinggal di ruang ICU lagi kan. Jadi waktu hari terakhir kita mau pulang, William ngadep ke kasir, belum sempat ngomong Mbak Ibu, kasir bilang,
ini yang COVID ditanggung pemerintah Pak katanya. Hah? Jadi yang disuruh bayar, yang pertama disuruh bayar adalah yang operasi kaki, dokter kaki, itu semua memang harus tidak ditanggung. Tapi sisanya dia bilang nanti aja. Cuma karena ya cash flow, dia bilang karena penggantian dari pemerintah cukup lama, mungkin 2 bulan. Jadi kalau boleh dia minta di-reimburse. Jadi saya bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, reimburse. Jadi betul memang habisnya 500 juta lebih. Jadi saya lagi tunggu reimburse, kalau ini juga diganti, ya Tuhan tuh baik 2 kali di saat ini. Dan ya miracle juga buat istri saya, bahwa tidak dia sembuh dengan sendirinya. Jadi pendapat Dokter Utoyo, Dokter Vinci juga benar bahwa sebenarnya COVID ini nggak ada obatnya, yang penting daya tahan tubuh tinggi. Jadi bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, ini yang saya mau bagi dengan pesan dengan teman-teman. Sekarang juga saya mau ucapkan terima kasih terutama untuk istri dan anak saya yang udah begitu bersusah payah dengan sepenuh hati menjaga dan merawat saya. Untuk juga saudara-saudara saya yang selalu mendoakan saya, dokter dipimpin oleh Dokter Utoyo, thanks dok, sudah banyak membantu. Saya mendapat privilege karena kenal dengan Dokter Utoyo dan direksi dari Rumah Sakit Mitra, karena kita sering donor darah. Juga perawat-perawat yang begitu luar biasa baiknya dan selalu memberi semangat. Setiap kali memberi semangat pada saya, Bapak pasti sembuh Pak. Setiap hari saya nanya nih, hari ini ada yang keluar nggak? Ada yang mati nggak keluar? Enggak. Jadi pas saya sana, puji Tuhan, nggak ada yang mati dan banyak yang keluar, jadinya sembuh ya. Jadi itulah Tuhan tuh baik dalam hidup saya. Kemudian juga terima kasih kepada Dokter Paramita, Dokter Retno, Dokter Vinci, dan kepada teman-teman Purwospol, Dokter Gunawan yang sudah menyempatkan merawat saya 1 hari, Pak Kelvin yang selalu memonitor, Pak Yusak juga yang selalu monitor kepada istri saya, Pak Alip yang selalu telepon menanyakan keadaan saya, dan satu lagi seorang ibu, teman baik saya di Lions, Ibu Jenny juga yang selalu monitor saya melalui anak saya, bagaimana kondisi saya. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Tadi juga Full Gospel yang selalu mendoakan saya. Saya percaya semua ini terjadi karena doa dari teman-teman semua. 2 kali saya sudah mengalami miracle, di Canberra juga saya waktu kena, saya dokternya juga bilang ya mereka nggak menjamin kecuali ada miracle terjadi, ya Bapak lu bisa disembuhkan ya sama anak saya. Kami nggak berani menjamin kamu sembuh. Tuhan baik, doa teman-teman semua. Saya kemarin bisa beraktivitas. Ya hari ini juga saya bisa tinggal menunggu penyembuhan kaki saya. Ini saya terima kasih semua. A friend indeed is my friend in it. Khususnya Dokter Utoyo yang selalu monitor, selalu membesarkan hati. Thanks dok. Dokternya sudah luar biasa. Minggu aja hari libur masih datang visit saya, menanyakan saya keadaannya bagaimana. Sangat care, khususnya masalah CO2 yang saya juga nggak tahu bahwa itu ternyata berbahaya. Terima kasih teman-teman, saya kira itu kesaksian saya. Tuhan itu baik dalam hidup saya. Dan satu lagi, walaupun saya di rumah sakit, ada hikmahnya bahwa mau nggak mau saya menyerahkan kendali perusahaan di tangan anak saya. Dan puji Tuhan, dia bisa jalankan. Dan kalau perusahaan lain banyak PHK karyawan karena kondisi yang tidak baik, puji Tuhan kita malah mengalami kenaikan omset yang saya juga nggak sangka. Jadi ada hikmah di balik semua kejadian, dan saya percaya Tuhan kasih saya patah kaki ini karena saya ini bandel. Udah teman-teman semua, adik saya
istri saya, anak saya bilang nggak boleh ke kantor. Ibu Jenny juga bilang jangan ke kantor. Tapi saya masih bandel ke kantor 2 kali, seminggu 3 kali. Akhirnya mungkin Tuhan marah kalau enggak saya kena COVID di luar kali, bawa membantu keluarga. Mungkin kaki saya disuruh dipatahkan, jadi memang betul nggak boleh kemana-mana, udah di rumah. Ya terima kasih. Saya kira Ya, itu. puji Tuhan.